Jumpa lagi dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 6 Juni 2022. Kembali hadir menjumpai Anda di awal bulan Juni tahun 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terbaru yang kami siapkan. Selanjutnya, mari kita saksikan laporannya. Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan prajurit. Koarmada 3 gelar pelatihan scuba diver gelombang kedua. Pelatihan scuba diver gelombang kedua untuk prajurit Bintara dan Tamtama Koarmada 3 mulai dilaksanakan kembali dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Kadislam Bair Koarmada 3, Kolonel Laut Teknik Sigit Tatakte STMTR Hanla di kolam renang Tirto Sagoro, Kesatrian Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 2 Juni 2022. Menurut Kadislam Bair Koarmada 3, pelatihan scuba diver Bintara dan Tamtama di jajaran Koarmada 3 dilaksanakan berdasarkan perintah latihan dari Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla untuk melatih seluruh prajurit Koarmada 3, terutama untuk para prajurit lulusan Satdik 3 Sorong dan prajurit lainnya yang belum memiliki kualifikasi menyelam dasar. Selain itu, kegiatan tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para prajurit Koarmada 3 dalam kemampuan selam dasar agar mampu dan dapat dihandalkan dalam mengemban tugas sebagai prajurit matra laut. Selaras dengan salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Adapun pelaksanaan pelatihan scuba diver gelombang kedua dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 15 Juni 2022 bertempat di kolam renang Tirto Sagoro dan perairan di sekitar dermaga Mako Koarmada 3, yang mana materi pelatihan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pengenalan dasar penyelaman dan pengenalan alat-alat menyelam serta praktek menyelam, ujar Kadislam Bair Koarmada 3. 2 jabatan strategis di Koarmada 3 diresmikan Panglima Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla menjadi irup pengukuhan jabatan Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3 dan penyerahan jabatan Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmada 3 di lapangan apel Mako Koarmada 3 serta bertindak sebagai irup serah terima Kadis Harkap Koarmada 3 di Pacific Room Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 31 Mei 2022. Adapun pejabat Koarmada 3 yang baru saja dikukuhkan adalah Kolonel Laut Pelaut Yudoko Timuryanto sebagai Komandan Satkat Koarmada 3. Sedangkan jabatan yang diserahkan kepada Pangko Armada 3 yaitu jabatan Komandan Satban Koarmada 3 dari Kolonel Laut Pelaut Alfred Daniel Matius MSI Han MM. Selain itu, serah terima jabatan Kadis Harkap Koarmada 3 dari Kolonel Laut Teknik Imam Nurhadi kepada Kolonel Laut Teknik Reza Kusuma Negara. Dalam amanatnya, Pangko Armada 3 mengatakan bahwa tugas Koarmada 3 ke depan akan semakin berat dan kompleks dihadapkan dengan berbagai tantangan. Untuk itu, Satkat Koarmada 3 yang memiliki fungsi sebagai striking force akan segera dilengkapi unsur yaitu KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626. Demikian pula Satban Koarmada 3 sebagai supporting force yang telah memiliki KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 sebagai kapal bantu rumah sakit, dituntut untuk terus memelihara dan meningkatkan profesionalisme personelnya serta mampu memaksimalkan unsur yang dimiliki untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang sehingga memiliki daya tempur serta daya guna yang dapat diandalkan. Pangko Armada 3 sambut kedatangan Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla menyambut kedatangan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko SIP di Base Ops Lanut Manuhua Biak, Papua, Senin 30 Mei 2022. Hadir dalam penjemputan tersebut Bupati Biak Numfor, Heri Aryo Naap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Inyoman Kantiasa, Pangko Opsu 3, Marsekal Muda TNI Samsul Rizal SIP MTR Han, Kabinda Papua, Mayor Jenderal TNI Gustaf Agus Irianto, Komandan Guskamla Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgi Sugiarto STMSI dan jajaran Forkopimda Biak Numfor. Adapun agenda kegiatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan selama di Biak adalah selain akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah pihak terkait tentang persiapan rencana pelaksanaan event internasional yaitu Sail Teluk Cendrawasih, juga akan melihat dari dekat sentra kawasan perikanan terpadu atau SKPT
termasuk melihat cold storage, meninjau unit pengolahan ikan atau UPI di Pelindo, dan sejumlah kegiatan lainnya. Sementara itu, turut hadir mendampingi Pangko Armada 3 dalam kegiatan tersebut adalah Laksamana Pertama TNI Yohanes Julius Tamoni atau Kapoksali Koarmada 3, Asops Pangko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono, Asintel Pangko Armada 3, Kolonel Laut Elektro Iputu Budiastika SE, Aspotmar Pangko Armada 3, dan Kolonel Marinir Daniel Kreta. Panglima Koarmada 3 mengikuti paparan Operasi Trisila 2022 secara virtual. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla mengikuti paparan konsep rencana Operasi Trisila 2022 dan paparan rencana garis besar latihan operasi laut serta rencana penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang dilaksanakan di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada 1, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juni 2022. Acara yang didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono ini diikuti oleh para pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut, baik hadir secara tatap muka maupun melalui video conference. Operasi Trisila merupakan operasi baru TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan oleh Koarmada RI sebagai wujud dan tindak lanjut pembentukan organisasi baru di lingkungan TNI Angkatan Laut, yaitu dari Koarmada RI. Kepala Staf Koarmada 3 mengikuti Prasidang Wankar Bitpat Jab A reguler tahun 2022 bertempat di Puskodal Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeheski Elkatian Dago SEMMMH yang didampingi Aspers Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Dian Purnomo Sidi MTR Hanla dan Kadismin Pers Koarmada 3 Kolonel Laut Khusus Sarifudin mengikuti sidang Dewan Karir Bidang Penempatan Jabatan atau Prasidang Wankar Bitpat Jab A reguler tahun 2022 bagi perwira menengah TNI Angkatan Laut, Kamis 2 Juni 2022. Adapun pelaksanaan prasidang penempatan jabatan bagi perwira pertama TNI Angkatan Laut atau sidang Dewan Karir Bidang Penempatan Jabatan Prasidang Wankar Bitpat Jab A reguler tahun 2022 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Personelnya Kepala Staf Angkatan Laut atau Aspers Kasal Mabesal Jakarta yang diikuti oleh seluruh Pangkotama dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya. Pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan Ketua Cabang 7 dan Cabang 8 Daerah Jelas Nastri Armada 3 bertempat di kantor Jelas Nastri Koarmada 3 Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin acara pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan Ketua Cabang 7 dan Cabang 8 Daerah Jelas Nastri Armada 3 Senin 30 Mei 2022. Dalam sambutannya, Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 mengharapkan agar pengurus daerah Jelas Nastri Armada 3 dan khususnya pengurus Cabang 7 dan Cabang 8 yang baru saja resmi dibentuk untuk selalu memberikan loyalitas yang tinggi dan kerjasama yang tulus serta tumbuhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, saling asa-asi dan asuh. Pada kesempatan tersebut, Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 mengucapkan selamat atas jabatan baru sebagai Ketua Cabang 7 kepada Nyonya Sally Alfred Daniel Matius dan Ketua Cabang 8 kepada Nyonya Wulan Masri Moko Agau, serta menyampaikan dengan berbekal pengetahuan sebelumnya agar Ketua Cabang 7 dan Cabang 8 dapat menjalankan organisasi ini dengan baik. Pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Panitia Penerimaan Calon Taruna-Taruni AAL tahun 2022 Panda Sorong. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Panitia Penerimaan Calon Taruna-Taruni AAL tahun 2022 Panitia Daerah Sorong. Bertempat di lapangan Apel Mako Lantamal 14, Jalan Bubar nomor 01, Kelurahan Kelaligi, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat, Senin 30 Mei 2022. Sebanyak 122 orang yang mendaftar dan yang melakukan verifikasi 58 orang sampai batas waktu yang ditentukan. Terdiri dari calon taruna AAL 54 orang dan taruni 4 orang. Aspotmar Kasal beri bimbingan komunikasi sosial pada prajurit dan PNS Lantamal 9 pada hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 11.55 WIT telah dilaksanakan komunikasi sosial Aspotmar Kasal
Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SEMM MTR Han kepada seluruh prajurit dan PNS Lantamal 9 dan Yorman Hanlan 9 tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung pertahanan negara di laut. Bertempat di Gedung J. Leimena, Lantamal 9, Kecamatan Bengguala, Kota Ambon. Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT, dan Guspurlok Koarmada 3, Wadan Lantamal 9, para pejabat utama Lantamal 9, Kasatker Lantamal 9, dan Yorman Hanlan 9, dan seluruh perwira, bintara dan tamtama Lantamal 9 dan Yorman Hanlan 9, serta PNS Lantamal 9. Kembangkan potensi maritim, Aspot Markasal tinjau lokasi KBN Lantamal 9 di Negeri Tial Salahutu, Maluku Tengah. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT, mendampingi Asisten Potensi Maritim Aspot Mark Kepala Staf Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SEMM MTR Han, meninjau secara langsung lokasi Kampung Bahari Nusantara atau KBN Lantamal 9 Ambon yang terletak di Desa Negeri Tial, Salahutu, Maluku Tengah, Jumat 3 Juni 2022. Datangan Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut ini disambut langsung oleh Bupati Maluku Tengah Abu Watu Asikal SH dan pejabat Negeri Tial Bapak Fadli Tuarita ST serta para perangkat desa setempat. Dan tak lupa warga Negeri Tial juga turut serta menyambut datangnya rombongan Asisten Potensi Maritim Kasal tersebut dengan penuh sukacita meskipun di tengah terik matahari, disertai tari lenso dan gendang toto buang. Farewell dan Lantamal Ternate dilaksanakan dengan lomba menembak tingkat Forkopimda. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, setiap prajurit pasti akan melaksanakan dan mengalami pergeseran penugasan sesuai dinamika yang berjalan. Tak luput juga dengan Komandan Pangkalan TNI AL Ternate, Kolonel Laut Pelaut Asari S. Abidin MTR Hanla, mendapatkan amanah baru menjadi Komandan Satuan Kapal Ranjau di Koarmada 1. Setelah sekian lama berkumpul dalam tugas di Maluku Utara, timbul kekeluargaan yang erat. Untuk itu, dalam rangka pelepasan terhadap Komandan Lanal Ternate dilaksanakan acara farewell tingkat Forkopimda Maluku Utara dengan cara yang unik, yaitu lomba menembak eksekutif di lapangan tembak Malik Ermalan Korem 152 Baabula pada Sabtu 4 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut dihadiri Danrem 152 Baabula, Kabinda UT, KBNNP, Kajati, Wakapolda, Sekda Pemprov Maluku Utara, dan Komandan Lanal Ternate baru. Membanggakan prajurit wanita Lantamal 11 raih peringkat 3 dalam gelaran Atletik Open Danjen Kopassus Cup 2022. Salah satu prajurit Koal Lantamal 11 Merauke membanggakan dengan berlaga di pekan kejuaraan atletik yang bertajuk Atletik Open Danjen Kopassus Cup 2022 yang dihelat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kopassus yang ke-70 di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejak Kamis 2 Juni yang lalu, Serda Jas Garingwe Zubaidah yang sehari-hari berdinas di Lantamal 11 meraih peringkat ketiga lomba atletik dalam nomor pertandingan 1.500 meter putri TNI Polri dari kontingen Persatuan Atletik Angkatan Laut atau PAAL. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH, di tempat terpisah memberi apresiasi serta merasa bangga atas prestasi yang diraih Serda Zubaidah dalam kejuaraan atletik, sehingga bisa mengharumkan nama TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 11 Merauke. Keluarga Besar Lanal Timika laksanakan olahraga bersama dan gelar bazar bersama. Keluarga Besar Lanal Timika dan Cabang 2 Korcap 11, Daerah Jalas Nastri Armada 3, melaksanakan kegiatan olahraga dan bazar bersama di halaman Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut Frans Kaisepo pada Jumat 3 Juni 2022 pagi. Kegiatan olahraga bersama dan bazar itu dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Timika, Letkol Laut Pelaut Apriles Lucien S. M. Han, MT Ropsla, dan diikuti Komandan KRI Tanjung Kambani 971 dan Satgas Mupe Papua tahun 2022 dan Lanut Yohanis Kapiau, serta para prajurit Lanal Timika, Satgas Mupe Papua, ABK KRI Tanjung Kambani 971, prajurit Lanut Yohanis Kapiau, serta ibu-ibu dari Jalas Nastri Kocap 11 Cabang 2 Daerah Jalas Nastri Armada 3. Olahraga bersama dan bazar itu dilaksanakan dalam rangka purna tugas Satgas Mupe Papua tahun 2022, di mana kegiatan diawali dengan apel gabungan.
Kemudian dilanjutkan dengan senam SKJ 88 dan senam Geding Jales Veva Jayamahe, serta senam aerobik, dan dilanjutkan dengan panggung hiburan bagi para prajurit. Sebanyak 34 orang casis taruna-taruni AAL ikuti tes kesehatan pertama. Sebanyak 34 orang calon siswa Taruna Akademi Angkatan Laut AAL tahun 2022 penerimaan panitia daerah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong melaksanakan tes kesehatan pertama bertempat di Mako Lantamal 14 Kamis 2 Juni 2022. Pelaksanaan tes diikuti sebanyak 34 peserta yang terdiri dari 30 casis taruna dan 4 casis taruna. Tes kesehatan tersebut adalah pemeriksaan awal kesehatan luar yang diantaranya meliputi pengecekan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, kesehatan mata, pemeriksaan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan umum. Dan Lanal Biak ajak tokoh agama Vihara Buddha Dharma Biak berkunjung ke KRI Teluk Wondama 527. Komandan Lanal Biak Kolonel Marinir Carlos R. Deda MTR Hanla MM mengajak dan mendampingi ketua beserta pengurus Vihara Buddha Dharma Biak mengunjungi KRI Teluk Wondama 527 yang sedang sandar di dermaga Pelabuhan Umum Biak Jumat 3 Juni 2022. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya tokoh agama Buddha Vihara Buddha Dharma Biak ke salah satu alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dalam hal ini KRI Teluk Wondama 527, kapal markas Guskamla Koarmada 3 yang tengah melaksanakan kegiatan operasi Perisai Paus 2022 tahap 2, ucap dan Lanal Biak. Di samping itu, kegiatan tersebut dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan hubungan baik TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak dengan tokoh agama di wilayah Kabupaten Biak Numfor, ucap Kolonel Marinir Carlos Deda. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Media Jala.